jadwal penerbangan akibat memanasnya perang Iran. Halo teman-teman, kalian pernah nggak kepikiran kalau konflik antar negara itu ternyata bisa ngaruh sampai ke hal yang kita pakai sehari-hari? Misalnya, tiket pesawat. Di video ini, kita bakal bahas satu contoh nyata, yaitu ketegangan antara Iran dan Amerika di awal tahun 2026. Kita lihat bagaimana situasi ini bisa berdampak ke dunia penerbangan, termasuk di Indonesia. Fenomena seperti ini disebut sebagai dampak geopolitik. Artinya, keputusan atau konflik di satu wilayah bisa mempengaruhi sektor ekonomi dan transportasi di wilayah lain, meskipun jaraknya jauh. Pada awal Maret 2026, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kondisi ini bikin kawasan Timur Tengah jadi kurang aman, terutama untuk jalur penerbangan. Wilayah Timur Tengah ini sebenarnya salah satu jalur udara paling sibuk di dunia. Banyak penerbangan internasional dari Eropa ke Asia atau sebaliknya melewati kawasan ini karena rutenya lebih efisien. Karena alasan keamanan, beberapa negara langsung menutup atau membatasi wilayah udara mereka. Dampaknya cukup besar. Rute penerbangan internasional yang biasanya lewat wilayah itu jadi terganggu. Maskapai tidak bisa lagi terbang seperti biasa. Mereka harus cari jalan lain. Ada yang muter rute, ada yang durasi terbangnya jadi lebih lama, bahkan ada juga yang penerbangannya dibatalkan. Perubahan rute ini bukan hal kecil. Setiap perubahan jalur bisa menambah konsumsi bahan bakar, waktu kerja kru, dan biaya operasional secara keseluruhan. Hal ini bikin jadwal penerbangan jadi tidak stabil, penumpang jadi harus siap dengan perubahan waktu yang tiba-tiba. Dampaknya juga terasa ke penumpang Indonesia, banyak yang mengalami keterlambatan, ada yang tertahan di bandara transit, ada juga yang harus menunggu jadwal ulang dari maskapai. Dalam kondisi seperti ini, sistem koneksi antar penerbang juga ikut terganggu. Satu delay bisa memicu delay lain secara berantai. Situasi ini otomatis bikin aktivitas di bandara jadi lebih padat dan tidak teratur seperti biasanya. Tidak cuma itu, dampaknya juga sampai ke urusan imigrasi di Indonesia. Beberapa warga negara asing yang terdampak pembatalan penerbangan jadi kesulitan pulang tepat waktu, apalagi kalau izin tinggal mereka sudah hampir habis. Untuk mengatasi ini, pemerintah memberikan kebijakan khusus, ada pembebasan biaya overstay dan izin tinggal darurat sampai 30 hari, tetapi harus tetap lapor ke kantor imigrasi. Kebijakan ini penting untuk menghindari masalah hukum yang bisa muncul akibat kondisi di luar kendali penumpang. Dari sisi ekonomi, efeknya juga cukup besar. Bikin harga minyak dunia naik, karena minyak adalah bahan utama untuk aftur. Otomatis, biaya bahan bakar pesawat juga ikut naik. Fluktuasi ini biasanya langsung terasa di industri penerbangan, karena sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan harga energi dan nilai tukar. Hal ini bikin biaya operasional maskapai meningkat cukup signifikan. Akhirnya, beberapa maskapai menyesuaikan harga tiket. Ada tambahan biaya bahan bakar supaya operasional tetap jalan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, konflik seperti ini ternyata efeknya jauh banget. Bukan cuma terjadi di negara yang terlibat, tapi bisa sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari jadwal penerbangan yang berubah, perjalanan yang lebih lama, sampai harga tiket yang ikut naik. Industri penerbangan termasuk sektor yang paling cepat kena dampak kalau ada ketidakstabilan global, karena sektor ini sangat bergantung pada keamanan wilayah udara, kondisi politik, dan harga energi dunia. Bahkan, sedikit gangguan di satu wilayah bisa langsung mempengaruhi jaringan penerbangan global dalam hitungan jam. Tapi, di sisi lain, industri ini juga terus beradaptasi. Maskapai dan pemerintah terus cari cara supaya penerbangan tetap berjalan, walaupun situasinya tidak ideal. Intinya, dunia ini saling terhubung. Satu konflik bisa punya efek berantai ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, kalau kita lihat ada perubahan jadwal atau harga tiket naik, itu biasanya bukan tanpa alasan. Ada faktor global yang ikut bermain di belakangnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga dari video ini kalian bisa jadi lebih paham kalau dunia penerbangan itu gak berdiri sendiri, tapi sangat dipengaruhi kondisi global. That you